Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bila dengan NIM 857529505. Di sini saya akan mempraktikkan simulasi pembelajaran kelas rangkap model 221. Di mana pembelajaran kelas rangkap model 221 itu yakni mengajar dengan dua kelas, dua tingkatan yang berbeda, lalu dalam dua mata pelajaran dan dalam satu ruangan. Berdasarkan soal yang ada pada diskusi tersebut, maka saya harus membuat simulasi PKR pada kelas 4, yakni dengan materi pokoknya yaitu menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung, juga dengan kelas 5 dengan materinya yaitu alat gerak dan fungsinya pada manusia dan juga hewan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gimana kabarnya anak-anak? Baik? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Nah, coba kalian masih ingat nggak lagu Good Morning Everybody, How Are You? Kita mulai sama-sama ya. Coba 1, 2, 3. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning my student. Good morning everybody, how are you? Nah, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa dipimpin oleh Rizky. Silahkan. Ya, siapkan ya. Oke. Berdoa dengan baik dan juga dengan hikmat ya. Jangan sambil ngobrol, harus hikmat, harus menunduk. Oke, siap? Oke, silahkan. Oke, selanjutnya anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran ya. Seperti biasa, Ibu menyebutkan nama dan kalian menyebutkan butir Pancasila beserta simbolnya, beserta nilainya juga. Oke? Siap? Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa ya aku sama kakak itu disatukan, kelas 4 dan kelas 5 disatukan, kenapa ya? Iya, karena wali kelas 5 sedang ada uzur, dia sakit, jadi tidak bisa datang ke sekolah. Maka dari itu, Ibu akan menggantikan wali kelas 5 dengan menyatukan kelas 4 dan juga kelas 5. Oke, baik. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Berarti kalau semuanya hadir, semuanya sehat, semuanya baik, alhamdulillah. Oke, sekarang kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Oke? Nah, untuk kelas 4, coba Ibu mau bertanya. Kalian masih ingat nggak sih? Nah, untuk kelas 4, kalian masih ingat nggak? Pada hari kemarin kita belajar tentang apa tuh dalam bahasa Indonesia? Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran ya. Untuk kelas 4, kalian akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Dan untuk kelas 5, kalian akan belajar mengenai alat gerak, juga fungsinya pada manusia dan juga pada hewan. Oke, untuk kelas 4 coba, kalian masih ingat gak kemarin kita belajar tentang apa? Tentang kalimat ya? Iya, apa itu kalimat? Coba masih ingat nggak? Coba yang masih ingat. Oke, bagus. Kalimat itu apa? Kumpulan kata-kata yang diakhiri dengan tanda baca. Coba kalian juga masih ingat kan paragraf? Iya, bagus, masih ingat ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Kan di dalam satu paragraf itu terdapat beberapa kalimat kan? Ya kan? Nah, di dalam paragraf tersebut, nah, kalian bisa lihat kalimat-kalimat itu ada kalimat yang utama dan juga ada kalimat pendukungnya, yaitu disebut dengan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Nah, untuk apa sih Bu kita belajar seperti itu? Ngapain sih, untuk apa? Ya, agar kalian bisa dan dapat mengidentifikasi gagasan pokok juga gagasan pendukung, sekaligus kalian bisa membuat atau bisa menulis gagasan pendukung dan juga gagasan pokok tersebut.
Dan juga kalian bisa menyajikan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung tersebut dalam bentuk tulisan. Nanti Ibu akan kasih teksnya ya. Oke, dan untuk kelas 5. Nah, untuk kelas 5. Hari ini belajar apa Bu kelas 5? Kelas 5 akan belajar tentang alat gerak dan fungsinya pada manusia dan juga pada hewan. Oke, coba Ibu mau bertanya. Kalian waktu pembelajaran kemarin bersama wali kelas kalian belajar mengenai apa dalam IPA? Mengenai apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Oke, ciri-ciri makhluk hidup apa salah satunya? Bergerak. Iya, makhluk hidup itu bisa bergerak. Coba Ibu mau bertanya. Kalian punya tangan tidak? Punya. Punya kaki? Punya. Coba, kalian berjalan menggunakan apa? Iya, betul. Menggunakan apa? Menggunakan kaki. Nah, itu kaki itu sebagai alat gerak. Dan tangan juga alat gerak ini. Untuk apa? Untuk meraba, untuk memegang sesuatu. Tangan kita kan bergerak ya. Iya, bagus. Atuh, pada hewan. Hewan, coba. Hewan ada yang bergerak tidak? Pastinya dong Bu, bergerak ya. Iya, coba yang bergeraknya apa? Hewan kucing misalkan. Bergeraknya kayak gimana? Berlari, ya bagus, berlari. Berjalan, menggunakan apa itu kucing? Bergeraknya, menggunakan kaki, iya. Bu, kenapa sih kita harus belajar mengenai alat gerak dan fungsinya? Ya, kita belajar ini itu tujuannya adalah untuk agar kalian bisa menyebutkan alat gerak yang ada pada manusia dan juga pada hewan. Kalian juga bisa melihat kalau di sekitar kalian. Kalau misalkan kalian ketemu sama kambing yang lagi berjalan, kalian lihat, oh itu alat geraknya kaki. Atau kalian punya peliharaan ikan di rumah. Nah, itu ikan bergeraknya kok bisa bergerak? Kenapa? Karena punya alat gerak. Alat geraknya apa kalau ikan? Iya, betul. Apa? Sirip ya? Sirip. Bergeraknya itu bukan berjalan kalau ikan, tapi apa fungsinya? Untuk berenang. Nah, itu kalian agar tahu itu yang ada di sekitar kalian, lingkungan hidup kalian, ya? Oke. Nah, sekarang untuk kelas 4 dulu ya. Kalian coba buka bukunya halaman 50 sampai halaman 53. Kalian baca dulu tentang teks atau wacana mengenai minyak bumi tersebut. Nah, kalian baca dulu ya. Setelah baca, kalian lihat tuh mana gagasan pokok, mana juga gagasan pendukungnya. Ya, nanti kalau sudah selesai, nanti kita bahas bersama-sama. Sekarang Ibu mau ke kelas 5 dulu ya. Nah, untuk kelas 5, coba kalian baca dulu teks yang ada pada halaman 60 sampai halaman 62. Kalian baca dulu sejenak. Nanti Ibu akan menjelaskan tentang alat gerak dan juga fungsinya ya. Nah, gimana? Sudah selesai membacanya? Baik, kalau sudah selesai. Gimana? Coba, apa itu alat gerak? Kalian tahu tidak apa itu alat gerak? Ya, bagus. Alat gerak itu adalah alat yang ada pada tubuh manusia maupun hewan yang digunakan untuk bergerak. Ya, untuk bergerak. Misalkan manusia berjalan, berlari. Hewan juga sama, bisa berjalan, berlari, berenang, terbang. Nah, itu cara bergerak mereka. Ya, coba ini Ibu punya gambar hewan-hewan nih. Coba lihat. Nah, ini gambar apa? Iya betul, ini gambar harimau. Harimau coba gimana bergeraknya? Apakah harimau terbang? Apakah harimau berenang? Gimana coba bergerak? Iya betul, harimau itu cara bergeraknya itu dengan cara berjalan. Bisa juga berlari. Ya, dengan menggunakan apa alat geraknya? Coba Cil yang bisa. Oke betul, bergeraknya itu dengan cara bergeraknya itu dengan menggunakan kaki. Coba lihat nih, ini lihat. Nah, ini ada kakinya. Ya, ini kakinya ada berapa? Ada 4. Ya, ini kepalanya, ini tubuhnya, ini ekornya. Nah, oke. Nah, jadi begitu anak-anak. Hewan-hewan ini itu mempunyai alat gerak tadi seperti buaya menggunakan ekor, menggunakan kakinya untuk bergerak, untuk berenang ya, itu fungsinya. Lalu ada capung tadi. Capung alat geraknya itu apa? Sayap ya. Sayap untuk apa gunanya Bu? Untuk membantu capung untuk terbang. Kita manusia cara bergeraknya dengan cara apa? Dengan cara berjalan. Menggunakan apa alat gerak manusia? Yaitu menggunakan kaki. Tangannya untuk apa? Untuk meraba, untuk memegang sesuatu. Ya, jadi itu. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok. Nah, kelompoknya sudah Ibu bagikan kan tadi sebelum pembelajaran? Ya, oke. Sekarang kalian duduk sesuai dengan kelompok dan kalian untuk kelas 5 itu berkelompoknya itu mendiskusikan. Coba lihat di sekeliling kalian. Kalian ingat-ingat di rumah kalian melihara apa? Nah, cara bergeraknya itu gimana? Bukan cara geraknya, maksudnya alat geraknya itu apa? Lalu fungsinya itu untuk apa? Coba di sekolah kalian menemukan hewan apa? Kalian tulis ya. Oke, bekerja sama bareng-bareng, oke? Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan, ya. Oke, Ibu kembali lagi nih ke kelas 4. Gimana? Sudah selesai?
Sudah, oke, bagus. Nah, jadi kalian sudah tahu tuh gagasan pokok dan juga gagasan pendukung itu seperti apa, sudah? Ya, ada sebagian yang sudah bisa katanya, sebagian juga yang belum. Ibu gimana sih itu gagasan pokok? Gimana? Oke, jadi gagasan pokok itu merupakan gagasan atau ide yang utama. Ya, kalau gagasan pendukung itu gagasan atau ide yang mendukung gagasan utama. Misalkan kayak gini nih. Ibu ke pasar membeli buah. Titik. Nah, misalkan kayak gini. Ibu berniat ke pasar untuk membeli buah. Titik. Ibu akan membeli buah. Nah, contohnya kita lihat nih pada teks mengenai minyak bumi tersebut. Nah, ada paragraf 2 nih ya. Gagasan katanya kayak gini nih. Terbentuknya minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi. Lalu semua sisa tanaman dan hewan bergerak ke kerak bumi oleh karena pergerakan lempeng bumi. Semua sisa tanaman dan hewan tersebut kemudian menjadi fosil dan bereaksi dengan gas alam. Reaksi dengan gas alam akan mengubah fosil menjadi cairan hitam yang disebut minyak bumi. Minyak bumi inilah yang memiliki banyak peran dalam kehidupan manusia. Nah, menurut kalian yang sudah kalian isi, yang mana tuh gagasan pokoknya? Gagasan utamanya yang mana? Cung. Oke, iya betul. Jadi gagasan utamanya yaitu terbentuknya minyak bumi berlangsung selama jutaan tahun ketika tanaman dan hewan terkubur di lapisan kerak bumi. Nah, jadi intinya itu, yang utamanya itu, idenya itu, si minyak bumi itu terbentuknya itu lama sekali. Terkuburnya itu selama jutaan tahun dari hewan dan juga dari tumbuhan yang sudah terkubur lama di dalam tanah. Jadi itu ide pokoknya, ide yang utamanya itu. Nah, kita langsung ke gagasan pendukungnya itu apa? Ini. Semua sisa tanaman dan hewan tergerak ke kerak bumi oleh karena pergerakan lempeng bumi. Nah, jadi si hewan dan juga tumbuhan itu tergerak di kerak bumi itu oleh karena pergerakan lempeng bumi dan kemudian menjadi fosil dan bereaksi dengan gas alam. Nah, itu adalah kalimat pendukungnya. Jadi kalimat yang utamanya itu si minyak bumi itu terbentuk itu sangat lama, jutaan tahun untuk terbentuknya. Nah, lalu ada dilengkapi dengan gagasan pendukungnya setelah gagasan utamanya, yakni sisa-sisa tanaman dan sisa-sisa hewan tersebut yang sudah terkubur itu menjadi fosil dan bergerak menjadi gas alam, menjadi minyak bumi. Oke, gimana kelas 5 sudah selesai? Kalau sudah selesai, kumpulkan hasil diskusi kelompoknya di depan ya. Oke, sekarang kelas 4 dan kelas 5 fokus lagi ke depan nih ya. Karena pembelajaran sudah dilaksanakan, maka sekarang Ibu akan membagikan evaluasi akhir ya. Kalian harus mengerjakannya secara mandiri. Kelas 4 dan juga kelas 5. Kelas 4 mengenai gagasan pokok dan juga gagasan pendukung, sedangkan kelas 5 yaitu mengenai alat gerak dan juga fungsinya pada hewan. Nah, nanti Ibu akan memberikan tabel ya, kalian lengkapi. Dan Ibu akan memberikan teks untuk kelas 4. Nanti kalian pilih mana gagasan pokok, mana gagasan pendukungnya. Oke, sekarang kalian kerjakan ya. Oke, sudah? Sudah. Coba sekarang kita akan refleksi bareng-bareng nih untuk kelas 4. Coba Ibu mau bertanya, Cung yang bisa menjelaskan mengenai gagasan pokok? Atau Cung yang bisa menjelaskan mengenai gagasan pendukung? Cung. Oke, bagus. Ya, berarti kalian sudah paham ya? Sudah ada yang paham? Kalau ada yang belum, boleh nanti kita belajar lagi ya. Boleh tanyakan ke Ibu ya. Kalau ada yang paham, yang belum pahamnya di mana, oke? Oke, lalu untuk kelas 5. Nah, coba kalian sebutkan hewan dan juga alat geraknya dan fungsinya itu untuk apa? Coba Cung yang mau. Oke, silahkan. Iya, bagus. Oke, tepuk tangan dong. Nah, berdasarkan refleksi, Ibu lihat kalian sudah lumayan paham, sudah paham ya mengenai gagasan pokok dan pendukung, dan untuk kelas 5 mengenai alat gerak dan fungsinya kalian sudah paham? Oke, Cung, yang belum paham. Siapa yang mau bertanya? Silakan, tidak apa-apa, jangan takut. Silakan bertanya. Oke, semuanya sudah paham? Tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan. Jadi gagasan pokok itu adalah ide utama dalam sebuah paragraf ya. Ide utama ya, ide utamanya ya, yang memberikan ide-ide pendukung yang lain. Misalkan gagasan utama dan gagasan pendukung itu untuk melengkapi si gagasan yang utama atau gagasan pokok ya. Dan untuk alat gerak itu adalah alat di dalam tubuh hewan maupun manusia yang berfungsi untuk bergerak, untuk membantu hewan dan manusia itu untuk bergerak ya. Manusia misalkan dengan cara berjalan, hewan berjalan, berenang, meloncat, melompat, bergelantung, lalu terbang, berenang ya, seperti itu. Ibu berterima kasih banyak. Ibu mengapresiasi kalian dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Ayo kita tepuk tangan. Oke, bagus. Ibu kasih nilai pembelajaran hari ini 9,5 dari 10. Tepuk tangan. Oke. Coba kalian masih ingat nggak lagu mengenai Goodbye My Friends? Kita tutup dengan Goodbye My Friends ya. Lalu doa. Oke, 1, 2, 3. Goodbye my friends, goodbye my friends. See you next time, see you next time. Let's go home together, let's go home together. Be careful, be careful.
Bila aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Oke, berdoa pimpin oleh Kanaya. Oke, silakan berdoa. Nah, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa dipimpin oleh Rizky. Silahkan. Ya, siapkan ya. Oke, berdoa dengan baik dan juga dengan hikmat ya. Jangan sambil ngobrol, harus hikmat, harus menunduk. Oke, siap? Oke, silahkan.